Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin la rasula wala nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermuwajahah, bertatap muka, silaturahmi, dan mudah-mudahan dapat memetik sedikit ilmu apa yang akan kami sampaikan. Hadirin sekalian, alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki malam yang ke-21 nggih. Leres nggih? Ya, kita kenal dengan malam-malam utama ganjil 10 hari terakhir. Kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam sadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengencangkan ikat pinggang beliau dalam artian menjaga jarak dengan para istri beliau dan juga membangunkan keluarga-keluarga beliau untuk menghidupkan 10 hari terakhir. Hadirin sekalian, namun bukan itu yang akan kami sampaikan. Yang akan kami sampaikan adalah sekelumit cerita yang termaktub dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin bab 1 karangan Imam An-Nawawi yang disarah salah satunya adalah Syekh Shalih Al-Utsaimin. Bab yang akan kami sampaikan adalah bab tentang as-sidqu, yaitu benar. Hadis yang akan kami kutip adalah sebenarnya hadis panjang menceritakan kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada tahun 6 Hijriah bertepatan dengan 628 Masehi, di mana tahun itu merupakan tahun yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengirimkan misi dakwah sekaligus misi diplomatik yang disampaikan kepada para raja yang berada di sekitar Jazirah Arab. Yang tentunya misi diplomatik ini tujuannya hanya satu, mengajak para raja dan para penguasa tersebut untuk masuk Islam. Para raja yang saat itu menerima ajakan untuk menerima ajaran Islam adalah Raja Habasyah diantaranya, Kisra dari Persia, dan Kaisar Romawi, dan lain-lain sebagainya. Di antara para raja tersebut ada yang menerima ajakan Nabi untuk memeluk agama Islam. Di antaranya adalah Raja Najasyi dari Ethiopia. Di antara pula ada yang menolak dengan kasar sekali sampai merobek-robek surat beliau yang memancing Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah dan mengeluarkan doanya yang pada saat setelah beliau wafat doa tersebut dikabulkan. Beliau menyampaikan, sebagaimana Kisra itu merobek surat yang saya kirim, maka kerajaan yang dia pimpin pun nantinya akan tercabik-cabik dan terkabul pada masa Khalifah Umar bin Khattab di bawah pimpinan Khalid bin Walid dalam perang Qadisiyah. Dan ada pula di antara para raja tersebut yang tidak masuk Islam namun menolak secara halus untuk masuk agama Islam, tetapi sekaligus memberikan kabar gembira bahwasanya Islam tersebut akan menguasai kerajaan yang dia duduki. Raja tersebut adalah Kaisar Heraklius dari Kekaisaran Romawi. Surat tersebut dikirimkan oleh
sahabat beliau yang mulia yang namanya Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu taala anhu. Setelah menerima surat tersebut tahun 6 Hijriah, kebetulan pada saat surat tersebut datang pula kafilah dagang Arab yang di bawah pimpinan Abu Sufyan yang sedang berdagang ke negeri Syam. Mengetahui ada rombongan kafilah dagang Arab, maka Heraklius mengutus pasukannya untuk membawa para kafilah tersebut menghadap beliau. Singkat cerita, menghadaplah para kafilah ini kepada Kaisar Heraklius, dan Heraklius tersebut menyampaikan, "Arsaltu ilayya kitaban yad'u annahu nabiyan wa yad'uni ila dinihi ayyuhum akrabu minhu nasaba." Mohon bahasa Arab saya kalau keliru bisa dirubah nih, diperbaiki nanti. Dapat kami artikan, kafilah dagang kalian orang Quraisy, telah datang surat kepadaku dari seseorang yang berasal dari suku kalian, dan orang itu mengaku nabi serta mengajak aku untuk masuk ke dalam agamanya. Ayyukum akrabu minhu nasaba. Siapa di antara kalian para kafilah Quraisy ini yang nasab dan kekerabatannya paling dekat? Maka angkat tangan Abu Sufyan, saya, wahai Tuan Kaisar. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada engkau. Pertanyaan Heraklius tersebut panjang namun kami singkat. Oke. Hal yaktur, kamu pernah nggak menemukan orang ini bohong? Nggak pernah. Hal kadzabtumuhu, tapi kamu mendustakan ajarannya? Iya. Hal yazidunahu aw yankusun, apakah pengikut agama orang yang ngaku nabi ini yazidunahu aw yankusun, nambah atau makin hari makin berkurang? Bal yazidun, malah nambah. Hal ansaru dinihi du'afa'ukum aw aghniya'ukum, apakah pengikut dari nabi, dari orang yang ngaku nabi ini dengan agama barunya, ya, makin nambah atau berkurang? Makin nambah. Ternyata hal yartaddu minhum an dinihi, apakah setelah orang-orang engkau, suku-suku kamu masuk agama ini, mereka keluar nggak dari agamanya? Enggak. Hal qataltumuhu, kamu memerangi enggak? Iya, kami perangi. Kaifa qataltumuhu, bagaimana peperangan kalian dengan mereka? Al harbu bainana wa bainahum sidadun yanalu minna wa nanalu minna. Peperangan antara kami dengan mereka, ya kadang-kadang kami kalah, atau enggak mereka yang kalah. Hal kana min abaihi malikun, apakah bapak moyang dari orang yang ngaku nabi ini ada keturunan raja? Enggak ada, rakyat jelata. Lah, disitulah Kaisar Heraklius mulai menanyakan tentang identitas atau ajaran inti dari agama yang dibawa oleh nabi kita. Hadirin sekalian, Kaisar Heraklius bukan hanya penguasa. Dia memang tidak masuk Islam, akan tetapi beliau ini mempelajari kitab Taurat, apalagi Injil, karena memang beliau agama Nasrani dan tahu banget tanda-tanda kenabian Muhammad yang sebenarnya ditanyakan kepada Abu Sufyan itu tidak lain adalah tanda-tanda kenabian yang termaktub dalam Taurat dan Injil. Baru setelah itu
setelah dianggap sinkron, maka Heraklius masuk kepada ajaran inti Islam. Dalam hal ini diriwayatkan sendiri oleh Abu Sufyan setelah beliau masuk Islam, dan hadis ini hadis sahih muttafaqun alaihi. Setelah itu Kaisar Heraklius juga bertanya, bimada ya'murukum, sebenarnya yang diperintahkan dalam ajaran agama baru yang dia bawa kepada kalian itu apa? Disinilah pertanyaan yang menentukan Heraklius itu menolak dengan mentah-mentah atau menolak dengan cara halus. Abu Sufyan menjawab, qala ya'muruna an na'budallaha wahdah la syarikalah wa ya'muruna an natruka ma yaqulu abauna wa abaukum wa ya'muruna bis sholati was-sidqi wal afafi was-sillati, muttafaqun alaihi. Tuan Kaisar, agama yang dibawa oleh saudara kami ini, meskipun Abu Sufyan saat itu jengkel banget karena memang saat itu beliau masih dalam keadaan kafir, tapi kalau beliau nggak jujur, selesai sudah, nggak akan pernah kembali ke Makkah. Karena yang ditanyakan itu bukan hanya seorang penguasa, tetapi seorang ulama ahlul kitab, meskipun sayang tidak masuk Islam. Jadi terpaksa Abu Sufyan jujur, karena memang Abu Sufyan sendiri adalah tokoh Quraisy dan orang cerdas. Maka Abu Sufyan menyampaikan, agama itu menyuruh kami untuk hanya menyembah satu Tuhan, dan kami tidak boleh syirik. Yang kedua, kami tidak boleh mengatakan dusta, harus jujur dalam hal apapun. Yang ketiga, agama ini menyuruh kami sholat, padahal Abu Sufyan musyrik saat itu, menyuruh kami sholat. Dan setelah itu wasit, agama ini menyuruh kami untuk jujur dalam hal apapun. Dan yang terakhir, setelah itu agama ini menyuruh kami untuk al-afaf wassilah, menjaga harga diri dan kehormatan, dan agama ini pula menjaga kami untuk menjaga tali silaturahmi. Ucapan jujur seorang yang belum dapat hidayah, yang pada akhirnya kejujuran Abu Sufyan yang saat itu masih kafir mengantarkan beliau menjadi seorang muslim sejati yang wafat dalam keadaan husnul khotimah, seorang syuhada, seorang yang minimal wafat husnul khotimah membawa gelar radhiyallahu taala anhu. Hadirin sekalian, inti dari hadis panjang ini adalah bahwasanya kekuatan diri seorang muslim terletak kepada beberapa hal. Pertama, akidah yang kuat, yang dilambangkan dengan perkataan Abu Sufyan, ya'muruna bi alla nusyrika billah. Agama ini menyuruh kami untuk tidak syirik, padahal Abu Sufyan saat itu ratunya syirik. Hadirin sekalian, kekuatan tauhid bisa mengalahkan apapun. Seorang yang tauhidnya benar, laksana, bangunan yang memiliki pondasi yang kuat, asluha sabitun wa far'uha fis sama. Akar
dan pondasinya menancap ke dasar bumi, wa far'uha fis sama, yang tumbuh serta cabang-cabang dan batang-batangnya sampai menjulang ke angkasa, yang tidak roboh oleh godaan dan terpaan apapun. Seorang muslim yang kuat juga diukur dengan kekuatan beliau untuk meninggalkan tradisi yang menyalahi syar'i. Hadirin sekalian, Islam itu bukan untuk memberangus tradisi, tidak. Tetapi Islam itu justru meluruskan, bahkan mendukung tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat. Untuk itulah terkenal pepatah orang Minang, adat basandi kitabullah. Adat itu bersandi kitabullah, baru diterima. Tatkala adat tidak berdasarkan syariat, disitulah diluruskan dengan cara yang hikmah, bukan dipatahkan, dilabrak dan dicaci, yang pada akhirnya menimbulkan resistensi. Selanjutnya, kekuatan dan keberhasilan seorang muslim terletak sejauh mana kita semua mendirikan sholat. Hadirin sekalian, Nabi menyampaikan al-farqu bainana wa bainar rajul as-sholah. Itu pun hadis sahih. Perbedaan identitas keagamaan kami dengan non kami itu adalah sholat. Pun demikian, hadirin sekalian, keberhasilan kita sebagai orang tua, kami pun orang tua, Pak, anak saya 4. Keberhasilan kita kepada keluarga adalah terletak sejauh mana kita sebagai kepala keluarga bisa mengajak anak istri kita untuk sama-sama mendirikan sholat. Subhanallah, kita lihat adik-adik kita nih, meskipun dengan kemampuan mereka yang masih bercanda ngomong tidak Bapak, ajak, tinggal jaga. Justru kalau anak-anak kita yang sedang sekarang ada ini, yang lagi bicara sendiri ini, kita hardik, maka mereka akan main di mana Pak? Terminal, sini dekat terminal, ada pasar, ada jalan. Maka orang tua dianggap berhasil kalau bisa mengajak anak dan istri sama-sama menjaga sholat 5 waktu. Selanjutnya, muslim sejati seiring antara sholatnya dibuktikan dengan perbuatan adalah as-sidqu, jujur dalam berkata apapun itu, yang kejujuran langka saat ini. Al-afaf, menjaga kehormatan. Kehormatan ada 2 yang harus dijaga. 1, kehormatan yang terkait dengan harga diri. Jangan sampai kita jatuh ke jurang sesuatu yang bikin kita hina dina seumur-umur, yang meninggalkan dosa warisan. Apa itu? Hubungan tidak sah dengan lawan jenis. Dan yang kedua yang perlu kita jaga adalah harga diri untuk tidak mudah minta bantuan orang selagi kita mampu. Dan yang terakhir, menjaga tali silaturahmi. Hadirin sekalian, teknologi memang memudahkan, tetapi teknologi kadang-kadang menghilangkan substansi syariah, di antara silaturahmi. Cukup hanya kirim WA, apa kabar, sehat apa enggak, sudah dianggap silaturahmi? No. Sebagian kecil Bapak Ibu. Yang namanya asilah memang nyambung, ketemu, kopi darat. Bukan hanya sekedar lewat wasilah.
Disitulah hati akan tertaut yang pada akhirnya kekuatan kaum muslimin tidak akan pecah belah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan akidah kita, menjadikan kita dan anak cucu kita serta keluarga kita yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu, berkata yang jujur, bisa menjaga harga diri, dan juga dapat menyambung tali silaturahmi. Semoga Allah memudahkan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.